kalau ditotalin 1 bulan? 15 jutaan. 1 bulan 15 juta. Kalau untuk kerja scammer itu bos ngomong sekitar 12 jutaan. Waktu awal saya sempat dikasih tahu sama orang tua saya katanya, udah jangan kerja beginian lagi. Cuman sayanya masih kagak dengerin orang tua saya. Ya karena orang tua pengennya saya menjadi pesantren lagi. Saya pun di dalam sini alhamdulillah udah bisa ngajarin ngaji lagi. Jadi abang adek pernah jenguk ke sini? Malah abang saya nggak pernah. Abang nggak Waktu abang itu pernah 1 kali doang. Adik saya nggak pernah. Nggak pernah. Karena pas waktu awal adik saya pengen HP, cuman udah saya beliin, ditahan sama penyidik. Lewat bantuan teman pamannya, MRN diterima sebagai pekerja di Kamboja. 34 WNI asal Sulawesi yang menjadi korban perusahaan online scam di Kamboja akhirnya pulang ke kampung halaman. Pemirsa Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggagalkan pemberangkatan 215 pekerja migran Indonesia ke Kamboja. Selamat datang di channel Inspirasi. Baik rekan-rekan, sekarang kita sudah di part kedua. Ketemu dengan salah seorang yang menjadi tersangka tindak pidana perdagangan orang. Tapi seperti biasa, kita akan menyamarkan nama, kita akan menyamarkan muka dengan tujuan untuk menjaga hak asasi manusia dan menghindari hal yang tidak diinginkan terhadap keluarga dari tersangka. Baik Bang, kita samarkan namanya Bang Adi, gimana? Iya. Oke ya, clear ya. Kita Oke. samarkan pakai namanya Bang Adi ya. Bang Adi, sudah berapa lama di sini? Saya menjalani ini sudah jalan 4 bulan, Pak. 4 bulan di sini 4 ya. Oke, selama 4 bulan di sini apa rasanya? Ya rasanya kayak menebus semua kesalahan saya, Kesalahan. dosa-dosa saya. Abang di bagian TPPO-nya, abang bagian apa? Bagian memfotokan berkas saja, Bang. Memfoto berkas. Kerjanya seperti apa tuh Bang? Kalau untuk kerjanya itu scammer, Pak. Scammer ya. Scammer, Bang. Nah, berkasnya berkas apa yang abang fotokan atau apa yang tugas abang tuh ngapain sih? Foto aja, Pak. Foto sama foto KTP, kartu keluarga, akte, ijazah, asli semua. Oke. Untuk dikirim ke atasan lagi. Dari mana abang tahu pekerjaan ini? Itu, si saudara Habis itu mengajak kerja sama saya juga dan atasan ini mengajak kerja sama saya juga. Kerjasama. Nah, Dikasih duit berapa sih? kalau untuk per orang saya pecah 2 sama teman saya. Pecah 2 maksudnya? Kayak dapat fee 2,5 juta, pecah 2 sama yang 2,5 juta dibagi 2 atau 5 juta dibagi 2? 2,5 juta. 2,5 juta per orang? Iya, Per orang? iya. Atau per orang atau dibagi 2? Setiap orang anak mau berangkat itu 2,5 juta udah. Satu orang kan? Satu orang, ya. Satu orang yang berangkat. Selama ini udah memberangkatkan berapa orang? Kalau untuk mencari orang, teman saya. Iya, abang udah foto atau misalnya abang udah melakukan ini untuk berapa orang? 15 orang, Pak. 15 orang. 15 Berarti 15 orang dikali 2,5. Itu buat abang sendiri? Enggak, itu bagi 2 amat. Bagi Sama saya. 2. Berarti kurang lebih 1.250.000 Iya. per orang. Sebanyak 15 orang. Udah kerja berapa lama? Udah kerja begini. Iya, Jalan 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Berarti selama 4 bulan abang sudah memberangkatkan kurang lebih berapa orang? 15 orang. 15 orang dengan fee sekitar 1.250.000. Namun saya juga tidak ada keuntungan apa-apa di hasil ini dan saya pun mengasih makan teman saya juga.
Nggak dapat hasil maksudnya? Jadi uang yang hasil fee itu dia kan uang teman saya kan fee nih mendapatkan fee. Nah, uangnya teman saya itu utuh. Cuman kalau uang saya buat makan mereka. Saya ini waktu itu ada 3 orang, Pak. Oke. Nah, saya ini buat ngasih makan mereka doang. Nah, pertama awal dia yang mengajak kerjasama si teman saya yang tadi itu dan dia yang minta membukakan kontrakan untuk tempat tinggal dia. Oh, artinya abang membiayai dia. Itu pun dari boleh kasbon juga sama atasan. Maksudnya? Pinjam uang untuk buat membukain kontrakan dia. Baru nanti abang bayar lagi ke bosnya Iya. buat bayar utang itu. Melalui potongan fee itu. Potongan fee. Nah, Sebelumnya abang kerja apa? kerja di administrasi di gudang ini, gudang buah-buahan. Oh, gudang buah-buahan, abang administrasinya di situ. Kemudian ada tawaran untuk melakukan pekerjaan ini. Sebelumnya abang dikasih tahu nggak bahwa abang akan melakukan pekerjaan scammer atau penjelasan detail soal pekerjaan abang ini dikasih tahu nggak? Yang saya tahu scammer itu adalah judi online. Cuman atasan ini saya dikasih tahunya cuman telepon-telepon doang, Bang. Dibilang tugas abang hanya telepon-telepon doang. Namun teman saya ini pura-pura tidak tahu, dia padahal tahu semua. Jadi sebelum saya kerja begini, teman saya awal. Baru abang sudah kerjaan kerja, ini. iya. Tapi temannya nggak ngasih tahu detail pekerjaannya. Makanya semua masalah ini. Loh, tapi abang udah 4 bulan, masa nggak tahu 4 bulan kerjanya apa? Iya, semenjak si teman saya ini ngeceritakan ke korban kerjanya begini, kira saya merasa tahu. Tahu. Terus kenapa nggak keluar? Saya udah sempat keluar, cuman kata bos aman. Sudah sempat keluar atau mengajukan keluar? Mau mengajukan keluar. Mengajukan keluar, tapi kata bosnya aman aja. Tapi kan abang tahu itu tindak pidana atau nggak? Saya nggak tahu, Bang. Nggak tahu itu kejahatan. Nggak tahu. Loh, kan abang kan nelpon orang, abang bilangnya apa? Kalau yang untuk menjelaskan kerjanya itu teman saya. Terus abang suruh ngapain? Saya cuman bagian kayak misalnya bos nyuruh udah Senin mobil ke kontrakan. Nah, itu yang ngebiayain atasan semua, Bang. Iya, maksudnya abang kerjanya ngapain? Foto berkas aja, Bang. Hanya foto berkas. Foto berkas. Oke, foto berkas 15 orang. Tapi abang nggak tahu kenapa di foto berkasnya, buat apa di foto berkasnya itu nggak tahu. Kalau kata bos untuk bikin paspor. Bikin paspor. Oke. Setelah akhirnya kemudian ketangkap, apa perasaan abang? Menyesal, Bang. Menyesal. Menyesal itu kan sudah tahu kan. Menyesal. Ini kan abang belum tahu. Iya. Pas saya ketangkap, kenapa kok bisa ketangkap gini? Katanya aman. Nah, kayak gitu. Terus? Makanya saya disuruh mengakui semua, tapi saya awal tidak tahu. Cuman saya dipaksa ngakuin, makanya saya bilang iya saja, Pak. Kemudian dalam proses 4 bulan itu, abang nggak ada komunikasi sama orang bahwa tahu ini kejahatan, Iya. ini tahu. Memang saya sudah sempat bilang ke anak yang mau berangkat, kata saya lebih baik aku usah berangkat. Nggak usah berangkat. Abang udah bilang kayak begitu. Udah bilang. Nah, terus kenapa mereka tetap berangkat? Nah, cuman teman saya ini bilang jangan, katanya, kalau saya udah capek-capek mencarikan orang, masa kamu pulangin, katanya. Bilang itu, katanya. Kalau saya tetap bilang lagi, udah pulang aja kalau mau, biar saya ngomong ke bos, biar saya urusan utang, biar saya nanggung. Oh, bang yang bilang begitu? Cuman si korban ini tetap maunya pengen berangkat karena udah diolah sama teman saya di lobi. Gitu. Pernah tanya diiming-imingin apa di sana? Karena di sana kerja di Kamboja itu gajinya yang ya ibaratnya yang luar fantastis lah. Berapa kalau abang tahu? Saya pun pernah kerja juga di sana, Pak. Oh, pernah kerja di sana. Berapa lama? 1 tahun, 6 bulanan.
1 tahun 6 bulan? Nah, 1 enggak, tahun 6 bulan. 6 bulan. Kerja di sana selama 6 bulan sebagai apa tuh? Saya sebagai admin slot, Bang. Oh, admin slot. Sebelumnya pernah. Iya, pernah. Terus balik ke Indonesia lagi. Kalau admin slot kan Abang tahu itu pidana. Terus kenapa masih melakukan itu? Karena waktu itu tahun 2023, Bang. Iya, terus? Karena saya di sini kerjaan lumayan susah ya kan, makanya saya berangkat ke sana. Dapat gaji berapa di sana? Kalau Selama 6 bulan? saya dipisah-pisah sih, Bang. Gajinya kalau ditotalin 1 bulan? 15 jutaan. 1 bulan 15 juta. Kalau untuk kerja scammer itu bos ngomong sekitar 12 jutaan. Jadi Bang, di tempat kerjaan Abang itu, bisa nggak diceritain gimana modus di tempat kerja Abang itu? Ya, kalau untuk kerja ini saya dikasih tahu sama teman-teman saya, sama atasan saya, ada scammer ini sebagai penelpon-penelpon. Oke. Nah, katanya penelpon-penelpon itu katanya kayak semacam pajak atau apa gitu. Dia melalui kartu Indonesia. Tuh, itu kartu udah ada semua di sana. Oh, kartu disediakan di sana? Nah, mungkin karena ada orang Indonesianya yang ngirim ke sana mungkin. Berarti setiap lu telepon ganti-ganti kartu? Kalau itu satu kartu itu. Satu aja. Oh, berarti satu kartu lu pakai selama kurang lebih 4 bulan itu? Ya. Atau berapa lama lu di sana? Kalau untuk scammer saya dikasih taunya itu satu kartu. Cuman kayak korban udah masuk nih, uangnya udah. Udah terus lu blokir? Tuker lagi ya. Oh, kalau udah dapat uangnya ganti kartu baru lagi? Gimana sih kok bisa dapat nomor telepon orang itu gimana? Kalau Atau udah ada ini- daftar yang harus lu telepon? Atau lu harus nyari lagi orangnya? Bagaimana? Kalau ini bukan saya yang telepon, Bang. Maksudnya saya hanya diceritakan saja. Oke. Ini kayak itu semua udah ada kayak mencari lewat Facebook gitu. Dari Facebook? Dari 15 orang yang udah pernah lu cobain ini, semua lu tanyain atau gimana Bang? Tanyain. Semua lu tanyain? Semuanya? Iya, semuanya. Dan berapa yang berhasil? Nggak ada yang berhasil? Ada yang berhasil. Terus mereka nggak jadi? Nggak jadi. 3 orang. 3 orang saya pulangin ke rumahnya dan itu pun udah dibikinin paspor. Saya bilang udah biarin itu biar saya yang tanggung ya. Bilang itu. Kamu yang tanggung tuh berapa biayanya kalau kamu yang tanggung? Saya punya utang sama mau saya 10 10 juta. Kalau yang dokumen-dokumen itu ada nggak yang dipalsukan? Oh, kalau untuk dipalsukan nggak ada, itu semua asli semua. Asli. Terus Saya- dokumennya itu dikemanakan? Dikembalikan atau kita yang simpan? Saya fotokan, saya kirim ke bos saya, dan untuk pembuatan paspor sama ongkos segala macam sama tiket pesawat itu semua bos yang nanggung. Kalau saya cuma memfotokan saja. Dan dokumen aslinya dikembalikan lagi? Pas sudah sampai Kambojanya baru dipulangkan lagi. Oh, surat-suratnya baru dikembalikan lagi. Dan itu pun saya meminta alamatnya dia, mereka masing-masing untuk Dikirimkan. Ya, Dipaketkan. Oke. Cuman namun saya hasil dari ini saya tidak mempunyai apa-apa, cuman hanya saya mengasih makan mereka saja semua. Itu jadi penyesalan ya. Iya. Bahwa sebenarnya secara pribadi nggak dapat hasil apa-apa juga dari situ ya. Mungkin yang Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak mengizinkan saya buat melakukan kriminal. Ya, setuju. Karena mungkin itu uang habis-habis terus dan itu kagak ada apa-apanya. Uang setan dimakan hantu ya. Nah, waktu Abang kerja sebagai admin judi online, sebagai admin slot itu, ada target nggak? Kalau saya CS. Iya, CS, ada target? Nggak ada. Nggak ada target? Atau misalnya ada kasih tahu, oh kalau kamu melebihi target, kamu dapat bonus gitu, ada nggak? Nggak ada? Kalau bonus ya memang udah ada setiap sebulan sekali itu dikasih. Bonusnya itu wajib dikasih bonus atau? Wajib dikasih bonus. Wajib dikasih bonus. Berapaan tuh bonusnya tuh? 5 juta 5 juta bonusnya per bulan. per bulan. Itu kerjanya berapa jam sih? 12 jam. Dari jam berapa ke jam berapa? Kalau waktu saya awal kerja itu tergantung sih Bang, itu tergantung tukeran ininya, lawan Artinya Abang shiftnya, tukeran lawan shiftnya. berarti tetap tergantung. Pokoknya mau Abang shift pagi, shift malam, yang penting 12 jam. Iya.
Berarti itu 24 jam ya? Ya, mau masuk jam 10 pagi ya pulang jam 10 malam. Mau Oke. masuk jam 11 siang pulang jam 11 malam gitu aja. Menurut abang enak nggak kerja di sana? Ya kalau menurut saya sih enak kagak enak. Enaknya apa? Enaknya ya karena cuman duduk di depan komputer aja bang sama proses. Itu enaknya. Sama Nggak enaknya? uang. Nggak enaknya? Kalau nggak enaknya ya ini bang maksudnya terlalu kerjanya terlalu diinin banget bang. Dipaksa. Kagak dipaksa juga sih maksudnya kerjanya kayak harus 12 jam banget. Ya artinya mereka straight pada 12 jam. Pernah dihukum nggak? Enggak, Nggak pernah dihukum. Atau pernah tahu ada orang dihukum nggak? enggak pernah. Nggak pernah ada yang dihukum. Nah, kalau bos saya yang awal saya kerja itu baik. Oh baik. Oke, intinya yang penting kerja 12 jam. Kalau makan, Makan itu dikasih atau nyari uang sendiri? makan. Oh, dikasih uang makan. Selama sebulan 250 USD dolar. berapa tuh? Sekitar 3 juta ke atas. 1 bulan ya? Ya, untuk selama 1 bulan. Nah kemudian setelah 6 bulan kenapa keluar dari sana? Ya karena orang tua pengennya saya menjadi pesantren lagi. Oh, orang pesantren? Iya saya. Oh, kemudian setelah jadi admin balik ke pesantren lagi? Iya. Terus kenapa lagi kerja begini? Ya karena ini bang karena saya masih membutuh buat biaya ke orang tua saya. Membiayai kedua orang tua. Karena punya abang punya adik juga ya kagak ada untungnya juga bang. Kenapa bilang begitu? Ya karena mereka udah pada kerja semua tapi masih meminta kepada ayah saya. Berarti abang secara pribadi membiayai keluarga. Cuman kalau orang tua saya kepengennya menjadi ahli agama sama ahli Alkitab bang. Orang tua kepengennya. Oke. Orang tua tahu kalau abang sekarang di penjara? Benar. Tahu. Selama 4 bulan di sini pernah dijenguk? Benar. Apa cerita ke orang tua? Saya cerita ya waktu awal saya sempat dikasih tahu sama orang tua saya katanya udah jangan kerja beginian lagi. Cuman sayanya masih kagak dengerin orang tua saya. Nggak dengar orang tua. Cuman ibu saya kan udah nggak ada juga. Oke. Rendah. Saya pun di dalam sini alhamdulillah udah bisa ngajarin ngaji lagi. Di sini? Oh, di sini di dalam ngajarin ngaji juga? Ya, saya. Oke. Berarti selama 4 bulan ngajarin ngaji orang-orang di sini? Luar biasa. Sudah berapa kali orang tua jenguk di sini? Kalau orang tua saya lagi ada uang aja bang. Kalau orang tua saya kalau lagi ada uang baru dia kesini. Dari mana berangkatnya? Dari Tangerang, Cipondo. Untuk rekan-rekan ketahui, coba pikirkan kembali ketika ingin melakukan suatu tindak pidana. Apakah itu murni hanya berdampak kepada kita pribadi, atau ada orang-orang kesayangan kita di sekeliling kita yang juga akhirnya berdampak atas perbuatan kita. Coba beri komentar kalian di kolom komentar di bawah. Apakah kalian pernah punya pengalaman yang sama? Atau kalian tahu ada keluarga kalian, rekan-rekan kalian yang juga melakukan hal yang sama untuk menghidupi keluarganya? Jadi, abang adek pernah jenguk ke sini? Malah abang saya nggak pernah. Abang nggak Waktu abang itu pernah 1 kali doang. Adik saya nggak pernah. Nggak pernah. Karena pas waktu awal adik saya pengen HP. Cuman udah saya beliin, ditahan sama penyidik. Oke. Dan terus ayah saya juga kepengenan motor, cuman saya juga ya hasil dari ini paling 200.000 saya megang. Karena kan makan saya yang nanggung. Makan dari hasil upah saya, cuman upahnya mereka agak di otak-atik. Kan mereka pengen makan saya yang nanggung. Dan saya bilang kalau udah dikasih upah ya masing-masing aja, mau pengen makan ya pakai uang itu masing-masing. Mereka kagak mau. Ya udahlah, akhirnya
kita yang ngasih makan mereka. Ya. Kalau misalnya orang tua nggak jenguk ke sini, terus abang kirim surat atau seperti apa, atau telepon? Ya, kadang kalau teman-teman di penjara sini ya, alhamdulillah ya mungkin saya selama di luar baik, mungkin ketemunya orang-orang baik juga. Ya. Kalau teman-teman saya yang pada menyewakan HP ya saya ikut nelpon, kirim surat. Oke. Terakhir Bang, saya mau tanya. Kira-kira saya mau dengar saran Abang, karena kan juga mengajar ngaji juga. Bisa disampaikan kepada teman-teman inspirasi supaya tidak melakukan hal yang sama. Saya berikan waktunya untuk Abang. Ya, semua teman-teman yang saya cintai yang ada di manapun kalian berada, ya jangan pernah melakukan tindakan ini lagi. Jangan sampai kalian sebelum asalkan itu semuanya, ya saya harap jangan pernah melakukan tindakan ini karena sayang kepada keluarga kalian, ya terutama yang kalau tidak ada keluarganya. Kalau untuk yang tidak mempunyai orang susah itu sangat-sangat menyakitkan. Kehidupan belum berakhir, walaupun dia sudah dalam penjara. Tapi sekali lagi, proses kehidupan seorang adalah satu nilai untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik ke depannya. Entah itu cara seperti ini atau cara-cara lainnya. Tapi intinya, setiap kejahatan ada dasar dan motif. Maka hindari motif-motif itu dengan dekat bersama keluarga, dengan dekat dengan Yang Maha Kuasa. Akhir kata, jangan lupa share video ini supaya ilmunya tidak diam di kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak tertinggal pada informasi dan berita-berita terbaru dari Inspirasi Polisi. Hormat buat kawan-kawanku semua.